Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Deva Valentina Darmawan dengan NIM 2260 kelas PJKD dengan matkul perkembangan peserta didik. Pada matkul tersebut saya akan mengambil tema yaitu kecanduan game online. Nah, mengenai game online ada beberapa hal yang ada sangkutannya dengan globalisasi. Jadi globalisasi sama game online itu ada berkesinambungan. Jadi saya akan menjelaskan dulu mengenai globalisasi dan dampak dari globalisasi. Mengenai dampak globalisasi yaitu adalah berkembangnya teknologi semakin canggih dan dapat mempermudah kegiatan manusia atau memperlancar kegiatan manusia. Seperti contoh yaitu berkembangnya mobil-mobil listrik, terus perkembangan robot yang ada di industri pabrik, dan seperti contoh yaitu game online. Berikut tadi adalah dampak dari globalisasi yaitu penggunaan game online. Dari game online tersebut terjadi di semua kalangan. Contohnya aja di mahasiswa. Dari mahasiswa tersebut juga menjadi kecanduan juga bisa. Jadi ada beberapa hal atau faktor yang dapat manusia dapat. Saya lanjutkan untuk yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab kecanduan game online. Nah, dari faktor-faktor tersebut ada dua yaitu dari internal dan eksternal. Saya jelaskan dari yang internal dulu. Yang pertama, kemampuan yang kuat dari diri remaja untuk memperoleh nilai yang tinggi dalam game online. Jadi saya jelaskan untuk nomor satu ini para remaja itu kayak dituntut buat bermain ini tuh semakin lebih lagi kayak naik level gitu loh, sehingga kan jadi remaja tersebut menjadi penasaran terus rasanya ingin bermain terus-terusan gitu. Yang kedua, ketidakmampuan mengatur prioritas untuk mengerjakan aktivitas penting lainnya. Nah, untuk nomor dua ini si remaja tersebut tidak bisa membagi waktu mana yang prioritas, mana yang tidak. Seperti halnya kalau dia masih belajar atau sekolah, harusnya kan mengerjakan tugas dulu, baru selesai baru mengerjakan, baru bermain game. Tapi tidak, ternyata dia malah mementingkan game online. Yang ketiga, rasa bosan yang dirasakan rasa bosan yang dirasakan remaja ketika berada di rumah atau di sekolah. Seperti nomor dua tadi, si siswa tersebut tidak bisa mengatur jadwal atau kegiatan yang lebih penting. Jadi mereka itu malah lari ke game online. Terus yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan yang kurang terkontrol karena melihat teman-teman yang lain banyak bermain game online. Nah, untuk nomor satu ini mereka itu tidak bisa menahan nafsunya buat jangan bermain gitu, malah dia tuh ikut-ikutan. Jadi mereka nggak bisa ngontrol dirinya sendiri, jadi bisalah terhasut sama orang lain. Yang kedua, kurang memiliki hubungan sosial yang baik sehingga susah memilih alternatif bermain game sebagai aktivitas yang menyenangkan. Nah, untuk nomor dua ini siswa tersebut tuh kayak nggak mau bersosialisasi, introvert, diam diri di rumah. Jadi harusnya itu kumpul sama keluarga, sama saudara, malah sibuk bermain game online. Terus yang ketiga, harapan orang tua melambung terhadap anaknya yang untuk mengikuti sebagai kegiatan seperti khusus atau les. Nah, ini juga kayak mereka itu dituntut buat ikut ini loh, padahal anaknya nggak mau. Jadi dia juga larinya ke game online tersebut. Dan yang nomor tiga yaitu dampak atau pengaruh dari game online tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai dua hal yaitu dampak negatif dan pertama saya akan menjelaskan dampak negatif untuk stres bagi anak. Ketika anak itu jadi tertutup, tidak mau bersosialisasi, sehingga sifat malas dan sering menunda-nunda kegiatan yang lain. Padahal itu kegiatan lebih penting. Terus yang keempat, memiliki sifat adrenalin yang tinggi, sering memberontak. Misalnya diajak ini, dia nggak mau. Ketiga, menjadikan saraf itu mata menjadi lemah, menurun dan jantung menurun. Oke, yang saya lanjut mengenai dampak positif. Jadi, dampak positif menghilangkan rasa stres dan rasa bosan. Dan yang kedua yaitu mendapat prestasi.
juga dapat menjadikan media kesehatan dalam hal kegiatan berguna bagi tubuh. Yang keempat, menjadikan sarana pertambahan teman dan relasi. Untuk yang keempat adalah peran guru dalam mengatasi kecanduan anak game online. Yang pertama yaitu beri pengertian. Saat menjelaskan suatu materi atau tugas, guru menyisipkan beberapa hal untuk materi mengenai kecanduan game online. Jadi anak tersebut juga paham dan mengerti mengenai kecanduan tersebut. Yang kedua, melakukan razia. Sekali-kali pihak sekolah melakukan razia terhadap para siswa yang dimana para siswa kalau membawa hal yang tidak berkaitan dengan sekolah itu dirazia atau diambil. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan orang tua anak. Untuk mencegah anak agar tidak lebih kecanduan lagi, para orang tua di rumah juga diberi pengertian mengenai dampak dari kecanduan game online tersebut, sehingga di sekolah pun diberitahu dan juga di rumah juga diberitahu. Jadi saling memberitahu. Yang keempat yaitu memberikan tugas atau PR. Guru bisa memberikan PR atau tugas lainnya atau tugas kelompok sehingga siswa dapat berinteraksi dengan teman-temannya, sehingga dia melupakan game online tersebut, lebih fokus ke tugas yang dia kerjakan. Saya tekankan lagi bahwasanya game itu ada plus minusnya tergantung dari kebijakan penggunanya. Seperti halnya mereka menggunakan game untuk mencari prestasi, nah itu bisa mendapatkan uang atau mendapatkan prestasi. Kalau kebalikannya mereka itu fokus kepada game, jadi mereka itu lupa segalanya. Untuk materi ini saya mengambil dari jurnal Unrika dan ditulis oleh Sri Wahyuni Adiningtyas MPG. Kiranya ada salah kata atau ucapan atau kalimat yang merasakan, saya mohon maaf. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.